Semua gak ada yang bakal bisa lawan gue. Semua gak ada yang bisa ngalahin gue di Cloud Contest Competition. Karena gue bersama The Competition Mod, The Clone Hatton. Oke, halo YouTube, in the Dripper. Kita akan bahas The Manhattan Competition Mod. Gue inget pas zaman Satria baru masuk, motor Satria, terus di era trek-trekan balap motor, semua pasti mau pakai Satria. Gue liat Satria, semua pakai Satria. Mau kalahin semua di era Force One atau F1 ZR. Dan gue kayak ngerasa sama dengan Manhattan. Gue punya The Clone Hatton, clone-nya. Jadi di Indo, rata-rata gue lihat, oh get the Manhattan. Kalau ada yang nanya, mau apa yang cocok? Go for the Manhattan. Beli segala macam the Manhattan. The Competition Mod. Which is gue gak bermasalah dengan itu. Menurut gue, kalian beli apa yang menurut kalian suka. Mau clone atau authentic. Cuma kita akan bahas. Gue mau bahas supaya gue sempat bilang di Instagram, orang rada overhype, terlalu hype, overrated dengan si Manhattan. Karena dari sisi, apakah dia bener The Competition Mod? Apakah benar-benar ada orang yang sekarang lagi nonton atau sebelumnya mikir, oh ini dia, ini adalah benar-benar The Competition Mod. Gue nggak pingin kalian terjerumus atau kemakan sama janji sama buayan-buayan gimmick yang ditaruh oleh sebuah company yang benar-benar, oh ini di competition, terus kita mulai percaya. Oke. Kayak gue sempat bercanda sama Amara Vape di Instagram yang end up-nya gue di blog. Gue bilang oke, gue baru bawa competition mod gue ke Cloud Contest, and then yang lain gak ada yang pakai competition mod, terus gue kalah, katanya competition mod. Which is sebetulnya gue mau bilang, untuk competition, cloud contest segala macam itu kembali lagi RDA-nya harus lo pikirin, engine-nya di dalam how to build coil, ini cuma penopang doang. Which is gue nggak ada masalah sama Amara Vape Technology. Mereka punya teknik trik marketing yang bagus, dan banyak yang orang-orang kita percaya bahwa this is the real competition mod. 24 mm strong magnet, katanya dengan memakai magnet yang sangat jarang di muka bumi, rare earth magnet. Kalau lo suka lihat di Facebook Indonesia Vapor Corner, dia ditempel di mana aja, yang tempel di tiang-tiang, ada yang tempel di mobil, badan mobil, atau di kaki meja. Magnetnya kuat banget, dia ada berat. Dan gue suka feel-nya ketika di tangan, digenggam, bener-bener kayak kokoh, berasa kalau lagi vape. Yes, gue punya mod, yeah. Bener-bener membuat kemacuan mungkin naik 5%, I don't know. All copper tentunya gue ada yang all copper, gue suka copper single tube. Dia single tube, 18650, 18650 only, nggak bisa dibikin versi mini. Which is make sense, kita nggak mau pakai versi mininya bawa ke competition mod. Engraving bakal gue kasih lihat. Ada beberapa yang gue nggak suka dengan connection pin. Hari ini kita sedang nge-vape Glen Liquid. Ada produk baru dia keluarin, kayak mau coba creamy milk dari Glen Liquid. Oke, gue sempat bercanda. Sempat ada yang bilang, wah, di Instagram gue ketika gue lagi bahas soal Manhattan, dia bilang, wah kasihan yang beli authenticnya bakalan sakit hati dan bla bla bla. Ada teman-teman gue juga yang datengin Manhattan. Sekali lagi gue bilang, gue gak ada masalah dengan authentic Manhattan. Gue kalau ada duit dan harganya masih masuk akal, gue bakal beli juga. Jangan salah, clone-nya tentu juga hits hard, pukulannya, tendangannya kenceng banget. Kalau tahu drop voltage, nanti gue bakal bahas di video yang lain. Lucunya adalah Twisted 420, salah satu reviewer yang gue suka, dia sempat compare drop voltage-nya antara authentic dengan clone, dan lucunya adalah yang menang adalah
si clone. Dan sempat ada juga yang bilang, bro, beda banget bro si Manhattan clone dengan otentiknya. The real one, dia lebih super, tendangannya lebih kencang, pukulannya lebih keras, kayak Mike Tyson disuntik steroid 500 mili. Itulah tendangan si otentik Manhattan. Cuma gue mikir gini, versi clone-nya. Kita tahu ini diklon oleh Cina. Di Cina, kita tahu mereka clone apaan aja. Dia clone sampai hal yang bener-bener sophisticated, bener-bener yang susah banget. DVD, motor segala macam, apa motor Ferrari, dia clone semuanya. Mau hal-hal detail. Mereka sudah sampai tahap segitu tuh. Clone elektronik PCB mereka udah sampai tahap lumayan tinggi. Menurut kalian, secara logika, bagi mereka susah nggak untuk clone sebuah tabung tembaga? Oh, bakalan beda banget. Tabung tembaga, it's just a tube, makanya ada one to one segala macam. Start perlihat. Dan ini gue temuin juga, gue lihat di video di Instagram, magnetnya tidak sekuat otentik katanya bisa lebih kuat, nempel segala macam. Cuma bagi gue sebagai cloud chaser, seneng sama cloud chasing, I don't give a fuck about the fucking magnet. Gue nggak peduli dengan magnet ya, karena kenapa? Magnet gue lebih pentingin karena dia competition mode, gue lebih pentingin dia performanya. Kita tahu sendiri magnet nggak ngebantu apa-apa untuk naikin performa si Manhattan. Magnet or spring, oke, magnet cuma ngebantu drag voltage segala, tapi magnetnya itu sendiri. Setiap magnet yang ditaruh di sini, setiap spring yang ditaruh di sini, fungsinya adalah cuma satu, supaya tombolnya itu bisa maju mundur. That's it. Oke, gue harus lurusin dulu. Sekali lagi, gue nggak ada masalah dengan buying otentik, beli yang otentik segala macam. Menurut gue personally, ketika lo beli otentik, gue salut, gue angkat topi, lo menghargai original, lo mensupport orang-orang yang benar bikin ini, dan lo menginvest sesuatu, go for it. Kembali lagi gue mau tekanin, jika memilih barang-barang vape, mau mod, starter kit, mau typical dripper atau pakai tangki, kembali lagi ke lo. Apapun yang bisa bikin lo happy, senang, lebih sehat, lo bahagia, itu doang yang paling penting. Siapa juga, gue juga bukan engineer, gue bukan arsitek atau insinyur yang benar-benar ngerti segala macam. I'm just nobody, orang freak, cloud chasing, di rumah pakai webcam bikin review. That's all. Lo lihat dia warnanya udah berubah, tarnish atau menjadi patina. Gue sempat mikir apakah gue poles dulu sebelum review ini atau gue biarin aja dia begini. Cuma gue pikir ya udah gue biarin aja, karena untuk kalau mau lihat yang ininya udah di code. Pretty much lo bisa lihat ke semua website yang jual vape, Instagram, semuanya masih rapi. Cuma kalau ini beberapa pemakaian dia bakalan berubah karena oksidasi dan cairan di tangan. Itulah style si Copper. Oke. Apa mendelay lagi, takut video ini kepanjangan karena gue pengen curhat segala macam. MRV punya drama segala, gue ngikutin juga dramanya, cuman lo nggak peduli, lo juga nggak perlu harus tahu soal drama itu, cuma gue doang. Tanpa mendelay, mari kita lihat jarak dekat. Oke, the box Manhattan, ini boxnya yang lo bakal dapet kalau lo beli clone yang sama kayak gue. Atasnya ada merek vape teknologi, bawahnya ada the Manhattan Competition Use Mod, compatible with 18650. The Manhattan made in USA, selalu dengan tagline the Competition Use Mod. Lagi made in the USA for professional use only. Nggak boleh newbie, amatir, tidak boleh, karena ini benar-benar barang yang sangat sophisticated sekali, sangat benar-benar jadi hanya untuk professional only. Logo Merivate The Manhattan, lagi bawahnya and another, kita harus tambahin kita harus tambahin semuanya biar orang harus yakin. The bawahnya Manhattan Competition Use Mod, nggak boleh ketinggalan. The Competition Use Mod, kita buka, dapat pouch nice tadi. Manhattan yang diplastikin, kita taruh di dalam, kemudian kita tambah extra pin pendek, pin panjang, and then ada Manhattan
Hiraukan tangan saya yang kemarin gue bilang tangan gue kayak zombie, sekarang udah berubah jadi werewolf. Belum potong kuku, jadi hiraukan. Ini dia The Manhattan single tube 24 mm patina. Bener-bener kelihatan gagah dan kokoh. Switch, mari kita buka. Top cap, kita buka. Threading cukup halus. Pinnya yang bisa dicabut, ada Delrin-nya untuk bisa adjust bagian atasnya. Bottom switch, kita lihat ini, gue lihat ada yang setiap lubang ventilasinya ada groove-nya masuk. Ini mungkin batch pertama, dalamnya ada magnet. Ini untuk kita adjust, jangan sampai kelepas. Ini ring penahan magnetnya, gue sempet kelepas. Pasangnya bener anjing banget, rada susah parah. Lo tinggal bisa buka ini, lo bisa adjust. Di dalamnya ada magnet, super magnet yang sangat tebal. Apa deh, gue buka aja sih. Magnetnya tebal, lubang ventilasi setebal ini, right? Logonya AV, jadi lo bisa pasang logonya di atas karena logonya AV. Kalau di compare sama Vanilla, jelas Manhattan lebih tebal. Dan gue lihat reviewnya, yang clone Hattan lebih tebal daripada originalnya. Original rada sedikit tipis, tetap hitungannya tebal. Gue nggak punya kartel, mungkin kartel gue dengar juga cukup tebal. Ini gue mau bicarain ini, Delrin ini. Gue nggak tahu apa clone ini yang versi ini atau ke semuanya. Kita dapat adjustable. Ya, ini Delrin dengan pinnya. Ini bisa diganti. Dan ini susah banget. Gue udah ngerusak satu pin pendeknya karena apa cara bukanya gimana. Gue lihat sempat ada yang lihat review, ada yang dibilang langsung buka, ada yang dibilang aduh harus diputerin, harus pakai dra, harus bener-bener diputer. Tapi gue lihat nggak masuk akal karena semua pinnya nggak ada dratnya, jadi nggak mungkin sistem puter. Rada susah banget. Nah, punya gue yang versi pendeknya udah rusak parah karena gue dicoba keluarin. Jadi caranya gue keluarin lucu banget, yaitu gue taruh di sini, taruh di tabung, terus gue cari kayak obeng atau kayak segini, terus gue kasih lap atau kasih kain lebih soft, gue taruh begini, terus gue dak sampai dia keluar. Gue bingung karena ini competition mod, kenapa nggak semua bikin kayak Stingray. Pertama gue adalah Stingray floating pin itu bener-bener surga banget ngejas, nggak kayak kita harus ganti pin. Gue rada kesel di situ. Nah, kadang-kadang karena gue gonta-ganti RDA masuk harus di-adjust. Gue kadang-kadang kalau misalnya terlalu tekan banget, tiba-tiba dia rada mundur dikit, bahan pin rada mundur dikit. Jadi kalau lo di Manhattan lo lagi tuker-tuker, slow switch, lo tekan nggak firing, lo udah adjust, mundurin nggak ke firing juga. Mungkin karena pinnya mundur ke belakang, jadi lo harus naikin lagi supaya dia bisa sentuh positif pin dari RDA-nya. Threading untuk RDA cukup dan rada-rada mengerikan karena gue nggak tahu, kadang-kadang ada yang seret, ada yang ini. Cuma karena dia copper, gue takut banget dia slack. Salah satunya adalah pistol gue pasang segala macam, dan tiba-tiba kayak rasa dull, cuman pistol doang. Threading seperti gue bilang halus. Nah, ini dia switchnya. Mari kita bicarain soal Switch competition mode ini. Throw-nya enak banget, gue harus akuin. Throw pencetatan dia enak banget. Temen gue pas coba ini, wah emang berasa banget kayak pencet sesuatu, dan masih bisa kepencet pakai kelingking kalau menurut gue. Cuma permasalahan gue adalah pernah gue bawa dia ke tempat kerja, pastinya ini kalau dimundurin dia rada goyang. Nah, kalau pencet, kadang-kadang kita pencet, dia bisa pencet terus keputar gitu. Nah, itu bahayanya, kita nggak tahu. Jadi pas lagi pencet, sempat keputar, kadang-kadang tinggal tunggu waktunya, pencet, lo buka, dia mental. Ini udah mental berapa kali, dan thank God-nya gue ketemuin. Bahkan di tempat kerja yang rada gelap. Dan sempat pas gue pakai gue ini mental. Dan gue udah rada panik, waduh magnetnya susah banget. Karena tipikal magnet Manhattan, gak apa-apa gue buka lagi. Nggak kayak magnet-magnet lain, setahu gue ya, gue mungkin bisa salah. Kayak Nemesis segala macam bisa gampang dicari. Dia kayak ke mold, ke bentuk
sesuai ukuran tombolnya. Lo bayangin kalau dia hilang, lo harus cari yang bener-bener sama. Nah, enaknya kalau beli otentik mungkin bisa diatur. Kalau clone, gue ragu orangnya atau seller bisa handle ini untuk ganti switch segala macam. Itu doang permasalahan gue nggak suka connect 510 floating pin, bukan floating pin di atas sama switchnya. Kadang-kadang gue kayak ngerasa bom waktu, gue selalu double check supaya dia nggak mental-mental. Switch magnet cukup kuat, gue tempel semua RDA gue full, RBA juga taruh nggak bakal firing. Bawah jujur gue nggak pernah ngalamin kekunci, atas gue pernah kekunci ini lock. Apapun yang terkunci, gue ngerti nih copper, vanilla gue juga pernah kekunci. Tang adalah pilihan-pilihan yang sangat terakhir. Gue nggak mau baru kekunci langsung oke tang pasti ngefaktapin merusak mod lo. Jadi gue masukin kulkas. Gue kasih tips lagi, kalau lo misalnya udah masukin kulkas 10 menit keluar masih nggak bisa, masukin aja lagi. Keluar nggak bisa juga, masukin lagi. Nah, caranya yang ketiga, ketika lo udah keluarin nggak bisa dari kulkas, lo siapin air panas. Jadi begitu udah keluar dari kulkas, coba nggak bisa, langsung ambil di mangkok air panas, lo celupin klep sekitar 20 detikan, lo keluarin, ambil lap, puter. Itu selalu it works for me rata-rata. Makanya gue nggak pernah ada vanilla gue sering kekunci, atas ini sering kekunci, nggak pernah gue pakai tang. Satu tips lagi, ketika lo mau masang RDA di atas, contohnya gue ada TOBA 2.5, karena dia copper, ininya kuncinya arah jarum jam. Kalau lo adjust, misal lo lagi pasang RDA lo udah gini, dan RDA baru cenderung kayak TOBA gue keluaran EH Pro, o-ringnya ketat parah. Jadi kalau misalnya lo mau adjust airflow-nya, kan lo puter tuh. Gue sangat tidak menyarankan diputer di atas apapun mod yang berbahan copper. Bahaya banget. Antara lo bisa rusak threading dalamnya, atau kalau lo lagi sedang tanpa sadar mengunci dia. Kalau putar lagi adjust dengan o-ring yang kuat, jangan. Sama dengan TOBH gue, kalau mau pasang top cap apapun RDA lo, kalau masih baru, ketika lo pasang kayak begini, pasangnya kan rada berat banget nih. Sebisa mungkin lo cabut aja RDA nya, pasang di ohmmeter atau di yang lain, lo pasang di situ, lo adjust di situ. Kalau misalnya masih keras o-ringnya, karena kenapa? Lo tanpa sadar bisa ngerusak threading karena lo sedang lagi neken ke bawah, lo lagi paksa itu semuanya yang lagi kunci sini untuk turun ke bawah, pinnya bisa. Kadang-kadang kalau ada yang dapat space sedang jarak, misalnya lagi malas ganti pin, terus lagi ganti pasang RD, pas lo pasang RD terus ada jarak kayak gini, ada space-nya, tidak flush, emang lo settingannya begitu supaya hawa panas nggak mengalir ke bawah. Pas lo pasang ini top cap, terus lo paksa, gue pernah ngalamin soalnya, gue kasih space, terus gue pasang top cap, gue paksa, tiba-tiba di sini keluar asap. Ternyata pas gue sedang lagi mengencangkan, dia mundur dan mengenai pinnya, kan di dalam ada baterai, lalu dia nyala, ya kan? Sekarang tangan gue kena jus, jadi gue kayak werewolf yang kuyup. Jadi itu doang, paling-paling. Mari kita simpulkan The Manhattan Mode ini. Akhirnya gue lihat IVC Marketplace di Indovapor, Kaskus awal-awal mulai keluar, cuman sebagai hashtag tim cheap mode atau tim low budget. Gue nunggu karena pertama kali keluar harganya masih ada yang 800, gue ada yang malah sampai gue pernah ketemu di Kaskus ada yang jual clone-nya 1,5. Gue tahu emang terserah bebas si seller yang mau jual, cuman 1,5 lo kalau di US lo bisa beli otentiknya, harganya masih pricey banget menurut dompet gue, pricey 800 Manhattan, come on. Dan akhirnya terima kasih buat VapeQuest Indonesia. Setelah gue beli dari Vanilla, gue tanya Bro Andre apakah masuk The Manhattan Mode, makanya gue dapet Manhattan gue with reasonable price yang pas banget buat dompet gue, mungkin sekitar 500 ke bawah. Yes, setiap yang gue dapat barang yang gue beli dalamnya kotor. Ini tips juga, jangan salahin langsung ke seller, kok kotor. Apalagi kalau copper cenderung dia ketika oksidasi warnanya berubah. Sama seperti ini, beda sekarang udah start patina, itu cenderung sifat copper. Seiring waktu lagi shape segala macam, dia bakal berubah. Kalau nggak berubah berarti di coating kayak di clear coat. Contohnya kayak vanilla gue sampai sekarang masih kinclong aja. Nah, copper oksidasi pasti dia berubah warnanya. Dia keluarin kayak
jadi kayak hijau segala macem. Makanya gue nggak pernah mau pakai RDA yang berbahan copper, kecuali sleeve-nya doang kayak air flooring kayak Mephisto. Selama dia nggak ada di dalam atau decknya atau tembok dalam nggak terbuat dari copper. Kalau sampai tembok terbuat dari copper, gue personally nggak suka. Kalau sampai bagian top capnya copper atau ada yang copper di dalam deck dia, gue nggak suka. Di luar masih diperdebatin soal racun LED segala macam. Bayangin gue bukan ilmuwan atau segala macam yang ngerti I don't know apa chemical dan segala macam, cuman secara logika emang gue selalu mikir secara logika aja. Copper ketika oksidasi ngeluarin cairan, maka dia berubah warna. Maka kalau lo pernah moles copper ketika dia udah tarnish gini, terus lo poles di tisu segala macam, begitu lo lihat tisu lo hitam parah, ya kan? Itu kotorannya, I don't know apa dia tuh orang bilang itu lendirnya si copper. Secara logika, dia ada di dalam RDA di tembok dari RDA lo, oksidasi jus nempel di dinding tembok RDA lo di dalam yang terbuat dari copper, menyatu dengan lendirnya si copper. Habis itu dipanaskan oleh si coil, menyatu, berubah jadi uap, terus masuk ke dalam mulut. Pro dan con. Kita bicarain soal pro dulu. Copper bagi gue. Pro. Engraving pada logonya deep, embosan atau ukirannya spot on menurut gue. Mirip single tube copper. Pro. Magnet throw-nya pro. Nice. Setiap gue pencet, pakai kelingking pun masih enak. Setiap gue pencet pasti work. Packaging rapi, nice. Dapat extra pin, nice. Pro juga dapat pouchnya, nice. Hits hard, yes. Gue lupa kasih tahu dia nggak ada locking ring, tapi ketika lo taro dia nggak firing, which is pro. Tapi kadang-kadang lo harus kasih tahu juga, lo harus sadar ketika lo masukin kantong segala macam, meskipun dia rada kuat, atau masukin tas, mendingan cabut baterai atau taruh tempat casing. Nah kalau sesuatu yang tertekan, dia pasti firing juga. Itu masuknya kayak masuknya ke con, oke? Itu doang paling-paling. Apalagi? No, that's pretty much it. Tempel-tempel, dia bisa tempel-tempel di tempat-tempat besi itu segala macam. Mungkin masuk pro juga buat kalian yang buat artistic foto dan segala macam. Sekarang kita masuk ke con-nya menurut gue. Gue lihat versi Tobacco clipper untuk penahan magnet di dalam button switch-nya itu beda. Kayaknya lebih pakai baut, sistem screw itu lebih gampang, mudah. Penahan magnetnya ini gue ngeri banget karena susah banget untuk pasangnya kembali. Gue pingin waktu gue bersihin pingin sampai copot semuanya gitu. Di mod ini gue takut banget dan males banget untuk copot ring si magnetnya, penahan magnet, karena pasangnya bener-bener repot sekali. Itu connya menurut gue. Switchnya yang kadang-kadang throw-nya enak seperti gue udah masuk ya, cuman switchnya ini kalau pencet dia nggak ketahan, jadi dia bisa muter. Cuma lo bayangin kalau sambil pencet keputar sedikit, pencet lama-lama dia tanpa sadar kita lagi unscrew dia kita lagi buka dia, tinggal tunggu waktu cetrek lepas. Itu masuk ke con ke gue. Untuk lepasin pinnya dengan delrinnya harusnya lebih nggak terlalu kenceng banget. Gue udah kasih jus segala macam sama ya, tetap aja ketat. Kalau namanya misalnya kekunci terus nggak bisa kebuka, lo harus expect itu di benda-benda cover di cover mod. Jadi connya itu doang. Apakah kalau ditanya apakah lo nyesel beli Manhattan clone Manhattan, gue nggak nyesel, justru gue suka. Kalau gue pakai TOBH 2.5, nggak tahu kenapa kayak kawin banget, powernya kayak nyatu banget, kayak gue ngerasa antara RDA nya pasti si TOBS 2.5 itu dengan ini hit powerful. Cuman gue lagi pakai Falcon. Jadi itu doang review gue dari The Clone Hatton. Ingat sekali lagi, gue bukan expert di sini. Gue cuma bagi opini di sudut pandang gue, bukan sebagai spesialis atau profesional reviewer atau profesional vaping segala macam. Jadi tugas kalian, saran-saran gue adalah ya nonton yang reviewer yang lain. Kalau banyak tanya, join Indonesia Vapor Corner di Facebook. Ada begitu banyak yang bisa lo share di sana. Indovapor segala macam, lo bisa gali, bisa combine, bisa nanya ketimbang lo percaya dengan opini satu orang doang. Jadi itu doang dari gue. Ingat, pastiin kapas lo tetap basah, dan yang paling penting adalah tetes jus, jangan tetes air mata.
in the Dripper.